Karena saya tahu prosesnya dari awal seperti apa. Sampai saya disuruh berkhianat dari Pak Sabar, lebih baik Anda pecahkan kepala saya. Tidak akan mungkin saya berkhianat dari Pak Sabar. Hari ini 9 Januari 2024, AFF berusia 5 tahun dan ini kita mau ada seremoni potong tumpeng di head office AFF ya. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes but now I don't... Alhamdulillah ya sayang ya, udah 5 tahun aja AFF ya. Pokoknya hari ini kita acaranya itu acara apa? Potong tumpeng, seremoni dengan karyawan kita semua. Tapi nanti puncak acaranya tanggal 13 dan 14 Januari kita nginep di Sentul semua 200 lebih karyawan. Udah bisa hitung sendiri lah budgetnya berapa. Yuk kita udah sampai di lantai 21 Pak. Kita mau potong tumpeng ulang tahun kelima High Five. Let's go. Selamat siang yang di cabang. Selamat siang yang di cabang. Mana suaranya? Surabaya mana Surabaya? Geraha Raya, Wisma Iri, Kelapa Gading, Medan OTW Medan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam buat kita semuanya, teman-teman. Pak Sabar, di kesempatan yang berbahagia hari ini, tanggal 9 Januari 2024, tepat di awal tahun ini, keren loh, AFF itu ulang tahunnya kok pas ya, awal tahun ya. Jadi tanggal 9 Januari, High Five ini, hari ini genap berusia 5 tahun. Syukur pertama-tama pasti kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat, atas berkah, atas kesehatan, untuk semua kebaikan dan kasih sayang Allah. Kita ada di titik hari ini teman-teman semuanya, satu, karena izin dan kasih sayang Allah pastinya. Ya, perusahaan ini didirikan oleh Bapak Sabar L. Tobing, SEMMAKCACTL CTAP BKP, yang bentar lagi akan doktor. Kemarin kami sempat, kemarin ya Pak ya, kita sedikit napak tilas ke Kelapa Gading. Kami bikin konten di sana. Di situ agak, kalau orang Jawa bilang agak gregel kita teman-teman. Ruko Kelapa Gading itu adalah ruko ungsian kami sementara waktu itu. Pertama kali kami dulu ngantor di mitra apa di Gading Kirana yang sekarang ditempati Yugo dan Ola ya. Nah, High Five ini dulu ya bisa dibilang perusahaan yang punya mimpi besar untuk bagaimana bisa berkontribusi nyata dalam membantu masyarakat memperoleh kemudahan akses untuk memperoleh perizinan-perizinan secara mudah, murah dan pastinya legal ya. Nah dulu itu AFF itu masih numpang teman-teman di rumah salah satu komisaris lama kita di daerah Mitra Gading Villa Kelapa Gading. Saya ingat betul kalau saya itu masuk AFF itu tanggal 15 Juni 2020. Ya, ini istri saya lagi kondisi hamil 4 bulan ya sayangnya. 4 bulan. Istri saya masih tunggu di bawah itu, dulu ada CK Coffee shop di situ. Nunggu di bawah situ, saya datang ke kantor High Five, ketemu dengan Pak Sabar, wawancara, karyawannya baru 3 orang, penjualan kita masih belum banyak waktu itu teman-teman. Ya, saya dikasih offering gaji 4 juta, nggak saya pikir panjang, tapi tetap saya minta izin istri waktu itu. Istri saya approve, daripada nganggur kamu udah kerja aja, gitu kan. Nah 4 juta itu saya terima sebagai marketing waktu itu di High Five ya teman-teman. Singkat cerita, saya melihat ketika saya masuk di High Five, karyawan waktu itu baru 3 orang sama saya 4 orang itu, saya melihat big opportunity di sini. Ini perusahaan kecil,
perusahaan kecil ini tempat di mana saya bisa menunjukkan bakat saya, memaksimalkan kinerja saya, sehingga akan lebih mudah kelihatan sama bos saya kalau saya kerja bagus. Di situ saya totalitas, kita masih pakai konvensional semua, nggak punya duit perusahaan ini dulu. Mau iklan, mau apa tuh nggak ada sama sekali. Kita semua, saya mengerjakan hampir semua pekerjaan berbarengan dengan Pak Sabar, mulai dari rekrutmen, mulai dari blasting di aktivitas-aktivitas gratis ya Pak ya. Kita bikin desain melalui Canva, download di Play Store gratis-gratisan semua. Tapi yang akhirnya sekarang kami, khususnya saya ya, bahwa kerja keras secara konsisten itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ya, asal kita bekerja secara konsisten dan selalu melibatkan Tuhan di situ, selalu percaya, selalu berharapnya sama Allah, tidak berharap sama manusia. Saya selama bekerja sama Pak Sabar nggak pernah minta sekalipun kenaikan gaji. Boleh ditanya sama Pak Sabar. Satu kali pun saya nggak pernah. Jadi saya melakukan tupoksi saya, tugas pokok fungsi saya sebagai karyawan Pak Sabar waktu itu. Saya tahu saya bekerja di perusahaan ini, saya harus all out untuk bagaimana membesarkan perusahaan ini. Dan saya yakin betul ketika saya bekerja bagus untuk perusahaan ini, tidak mungkin pemimpin saya, owner saya akan melupakan jasa-jasa saya. Dan kalaupun pemimpin saya melupakan jasa-jasa saya, minimal saya punya skill lebih. Minimal saya dapat ilmu. Dan Allah nggak tidur. Pasti Allah itu akan mencatat semua apa yang sudah kita lakukan. Ya, istri saya ini bisa jadi saksi dari Tangerang, Kunciran ya sayang ya. Tiap hari aku kalau berangkat naik motor, ini ya apa? Wisma Iwi sama Kelapa Gading kan. Wisma Iwi sama Kelapa Gading itu apa? Pakai kresek ya. Sepatuku tak bungkus pakai kresek biar sampai ke kantor nggak basah kan. Jadi artinya saya mau cerita sedikit flashback ini bahwa apa yang terjadi dalam hidup saya dan perusahaan ini teman-teman, ini tidak ada setting sama sekali. Kalau kamu mau tanya kebesaran Allah itu nyata nggak di dunia ini, saya berani bersaksi Allah itu benar-benar Allahu Akbar. Allah yang saya sembah, Tuhan yang saya sembah ini benar-benar Allahu Akbar yang ada di hidup saya. Ya, nyata. Kalau dihitung secara matematika manusia teman-teman, nggak akan ketemu. 2 tahun saya kerja bisa beli rumah orang tua, beli rumah mertua. Istri saya itu saya kasih uang bulanan, dikumpulin teman-teman. Barusan alhamdulillah boleh kasih tepuk tangan, uangnya dibuat belikan rumah secara cash untuk bapaknya. Baru belum lama ya sayang, kamu beli rumah ya. 900 juta di Buana Gardenia itu tunai, dia nggak mau kredit. Nggak, papa kasih aku uang, aku kumpulin, aku beliin rumah untuk bapaknya ya. Jadi artinya apa ya teman-teman, kalau dihitung secara matematika manusia nggak akan ketemu. Kamu jangan pernah pakai logika kamu, matematika kamu dalam menjalani hidup ini. Yang saya sampaikan berkali-kali bahwa matematikanya Allah itu lebih luar biasa teman-teman. Tugas kita manusia hanya memperbanyak usaha, ikhtiar, dan jangan ada keraguan sedikit pun akan hidupmu. Saya dapat kalimat jangan ngatur Tuhan ini dari istri saya. Saya sampaikan ini di depan teman-teman. 2020 bulan Maret saya dipecat dari perusahaan Osfas. Di situ saya nangis, di situ saya marah. Ternyata jadi orang Islam kayak begini toh. Susah banget hidup saya. Wah, gue salah pilih jalan ini. Gue milih agama Islam kok malah nyungsep hidup saya. Istri saya lagi hamil, ya. Kondisi lagi COVID, baru nikah pula. Ketakutan terbesar seorang laki-laki adalah ketika apa? Dia kehilangan mata pencariannya. Ketika dia sudah punya keluarga dan dia kehilangan mata pencarian, itu laki-laki itu kayak dunia itu udah rasanya mau runtuh. Takut diceraiin, takut, wah macam-macam ketakutannya. Di situ saya ngalamin titik nadir hidup saya 2020 bulan Maret tanggal 26. Di parkiran Said Sudirman Center, saya nangis di depan banyak orang, nggak peduli lagi, udah pokoknya nangis aja. Saya telepon Pak Sabar, habis marah-marah sama Tuhan, saya telepon Pak Sabar, Pak, saya minta kerjaan Pak. Saya kenal Pak Sabar itu karena Osfas dulu bekerja sama dengan High Five. Jadi beliau dulu direkturnya High Five, saya marketingnya Osfas. Ya. Pak, kasih saya kerjaan Pak, saya baru nikah, malah dipecat seperti ini. Pak Sabar bilang apa? Pak Henry, mohon kasih waktu saya. Karena
Saya ini yang punya high five ini 5 orang. Saya nggak bisa mutusin sendiri, saya harus konsultasi dengan BOD. Ya, yang punya waktu itu 5 orang high five ini. Pak Sabar kepingin nerima saya, tapi Pak Sabar nggak punya kuasa untuk memutuskan waktu itu. Karena yang punya 5 orang. Setelah telepon Pak Sabar, Maret itu saya telepon istri saya. Saya nangis depan istri saya. Wah, ini gimana, kamu jangan ceraiin aku ya. Langsung istri saya cuma bilang apa? Lu tuh laki, jangan cupu. Dipecat ya cari kerja lain. Di situ saya langsung minta ampun sama Allah. Saya percaya itu adalah suara Tuhan, suara Allah melalui istri saya. Kalau Allah ngomong sendiri sama kita kan berarti kita udah mati. Kalau kita masih hidup kan pasti ada perantaranya. Entah istri kita, entah orang tua kita. Selalu dengarkan suara-suara baik dari lingkungan terdekatmu, khususnya keluarga. Kalau orang tuamu kasih nasihat, istrimu kasih nasihat, suamimu kasih nasihat, percayalah kalau nasihat itu baik, itu datangnya dari Tuhan, itu datangnya dari Allah. Ya, saya dengar istri saya, langsung saya sujud sama Allah, saya minta maaf. Oke, mulai detik ini ya Allah, saya nggak mau ngatur Allah. Disitulah saya punya kalimat, jangan ngatur Tuhan itu bulan Maret 2020. Di situ benar-benar saya nggak cuma di mulut, tapi saya praktekkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Gue nggak mau lah pusing-pusing, besok keluarga saya tinggal di mana, besok nanti lahiran istri saya bagaimana, besok istri saya makan apa, besok masa depan saya bagaimana. Itu bukan urusan saya. Karena saya ada di dunia ini pun juga atas izin Tuhan, atas izin pencipta saya. Tidak mungkin Tuhan menciptakan kita, tapi kita nggak disiapkan segala sesuatunya. Ya, teman-teman ya. Di situ akhirnya saya jalan hidup saya, beli ke pasar burung lagi ya sayang ya. Melihara burung. Untungnya saya kasih istri saya, ketemu Pak Sabar 15 Juni 2020. 4 bulan saya kerja, dibelikan mobil Calya baru. Setahun saya kerja, dikasih saham cuma-cuma 30% oleh malaikat yang Tuhan kirim di dunia ini untuk saya. Perantaranya Pak Sabar. Ya, dan saya benar-benar bersyukur sekali Pak Sabar ini benar-benar sosok yang bisa menjadi panutan kita semua, teman-teman. Beliau beragama non-muslim, tapi rasa toleransinya sangat tinggi terhadap karyawan-karyawan. Kita mayoritas ini 90% karyawan kita adalah muslim. Selebihnya non-muslim. Jilbab-jilbab kita disiapkan semuanya seragam, baik dari floor liner. Pak Sabar ini sangat Indonesia lah, NKRI betul-betul. Dan satu hal teman-teman, doa kami, doa Pak Sabar, doa saya untuk perusahaan ini, siapapun yang tidak tulus dan ingin berbuat jahat pada perusahaan ini, termasuk Sabar Tobing, termasuk John LBF, kalau punya niat jahat sama perusahaan ini, akan dibuang sama Tuhan. Itu doa kami dari dulu. Makanya kami selalu percaya, kalaupun kita berproses ya, kita ngalamin tuh panjang teman-teman perjalanannya. Pernah 20 orang dalam sehari harus keluar, ya. Kita ngadepin sendiri semua sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi kami meeting, briefing. Tapi kemarin saya sampaikan di grup kreatif ya. Grup horor yang selama ini sering banget membuat saya jantungan, membuat saya marah-marah di grup kreatif itu. Saya kemarin bicara, saya bangga sama kalian tim kreatif yang sekarang. Itu sebagai perwujudan nyata Allah, bahwa kalau kita setia, kita tekun, Allah akan kirim orang-orang terbaik untuk menolong, untuk mensupport, untuk membackup perusahaan ini. Ya, sekali lagi teman-teman, saya sangat bangga, saya sangat sayang semua satu persatu dari kalian semuanya. Perusahaan ini akan terus berkembang. Dalam waktu dekat 1-2 bulan ke depan, kita akan buka cabang di Medan, Sumatera Utara. Ya. Gak usah dipikirin caranya, Allah punya rencana. Itu urusan Allah. Kita ini anak, umat, ya, tinggal ngejalanin. Ikhtiar, tawakal. Dan kamu mau tahu kunci sukses saya, teman-teman? Seringlah berbagi. Selalu punya rasa empati, punya rasa kepedulian. Ngelihat orang susah, jangan cuek. Ada kamu punya rezeki apa, kasih. Gak bakalan kamu diberi kemiskinan ketika kamu banyak membagikan
bantuan. Kalau kamu nggak punya duit, ya apa yang kamu bisa bantu untuk mereka? Itu quotes Pak Prabowo, itu saya bukan lagi kampanye ya, tapi itu bagus banget. Kalau kamu nggak bisa bantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau kamu nggak bisa bantu beberapa orang, bantulah satu orang. Kalau kamu nggak bisa bantu satu orang, minimal jangan menyusahkan orang lain. Itu betul-betul harus kamu resapi bahwa kita hidup di dunia ini tuh lahir adalah untuk menunggu antrian kematian. Jadi harus punya makna dalam proses hidup kita ini, harus punya sesuatu legacy, warisan yang kita tinggalkan yang akan dikenang baik ketika nanti kita meninggal. Ingat, kamu tuh harus meninggalkan torehan nama yang baik. Ya, teman-teman ya. Saya selain kita gemar berbagi, sayangi orang tuamu, bahagiakan orang tuamu mumpung orang tuamu masih hidup. Ya, dan gunakan hartamu untuk hal-hal yang positif. Ya. Jangan Allah itu 24 jam nonstop nonton kita. Jangan kau baru dapat gaji UMR, baru dapat pendapatan 10 juta, 15 juta sebulan, udah begayanya udah kayak orang punya duit triliunan, suka-suka buat main judi, buat mabuk-mabukan, buat yang aneh-aneh. Nauzubillah min zalik, itu gak bakal rezekimu dibanyakin. Saya berani garansi itu. Saya pernah ngalamin dulu di Astra, di Auto 2000 dulu. Hidup saya kayak begitu. Uang banyak, uang jin dimakan setan. Ya, kalau kamu mau benar-benar dapat rezeki yang berkah, insya Allah dunia akhirat, gunakan uangmu yang diberikan Allah melalui perusahaan ini untuk hal-hal baik. Nanti Allah itu akan, yang maha menilai itu Allah. Ini anakku ini tak kasih gaji 5 juta, tak kasih uang 5 juta sebulan. Oh, dikasih ibunya 2,5 juta. Buat kehidupan dia 501 juta. Sisanya dia masih gemar bersedekah. Allah tambahkan. Tuhan tambahkan lagi rezeki. Tuhan lipat gandakan lagi rezeki. Tapi kalau kamu dikasih baru 5 juta, udah langsung 3 juta buat depo, buat deposit, berharap kaya. Tidak ada orang kaya dari judi. Ya, saya dengerin ya, tidak ada orang kaya dari judi. Yang kaya itu bandar. Pemain tidak ada kayaknya. Ya, jadi saya nggak ada kan di sini yang main judi. Narkoba juga ya, jangan ada ya, karyawan-karyawan. Kamu tak, saya orang pertama yang sikat kamu langsung sampai berani sentuh narkoba. Gak usah lah, kita hidup itu paling enak apa? Memuliakan orang tua, bermanfaat untuk banyak orang, bersedekah. Kamu tahu rasanya teman-teman, ketika tangan kita di atas memberi itu nikmatnya luar biasa teman-teman. Ketimbang tangan kita ada di bawah. Ya, dari saya ini yang apresiasi tertinggi dari saya, Komisaris PT Limas Kawan Indonesia, Henry Kurniadi. Saya sayang satu persatu dari kalian semua. Saya terus mengingatkan teman-teman semua, curilah. Saya nyuruh kamu curi. Curilah ilmu yang banyak di sini. Ambillah ilmu yang banyak di sini. Ambil hal-hal positifnya. Etos kerja kami, semangat kerja kami, ya, konsistensi kami dalam bekerja, hal-hal positif. Sayang keluarga, sayang sama karyawan, ya. Jadi garda terdepan untuk membackup karyawan-karyawan kita. Jangan ada yang pinjol ya. Saya terus ingatkan ya. Butuh apapun sampaikan. Saya kemarin udah minta rekapan dari HRD, jumlah karyawan kita, tanggal masuk dan lain-lain. Insya Allah nanti tanggal 13-14 akan ada karyawan-karyawan yang akan dapat reward lah dari saya untuk kenaikan gaji secara banyak nanti. Dan juga karyawan-karyawan yang sudah bekerja 2 tahun, kami sudah persiapkan juga untuk logam mulianya akan kita serahkan nanti di acara Sentul ya. Jadi nanti di Sentul kita akan bawa kalian semua nginap 1 malam di Sentul Bogor. Ya, biar kalian bisa hitung sendirilah bahwa ratusan orang begini ke Sentul butuh duit berapa, itu bukan urusan kami, nanti Allah yang sediakan ya. Yang penting kita terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan lupa ibadahnya juga ya, hubungan sama teman-teman dan lain-lain. Jangan menjadi
toksik ya teman-teman ya. Saya titip pesan ke kalian. Kalau ada sekiranya hal-hal yang menurut kalian tidak sreg di hati, perusahaan ini tidak layak untuk Anda ada di sini. Aku nggak suka nih dengan aturan-aturan ini. Aku nggak suka dengan disuruh pas respon, pas action. Kita datang baik-baik. Kita silaturahmi baik-baik. Kalau memang Anda ada hal-hal yang tidak sesuai, tinggalkan perusahaan ini dengan cara yang baik-baik. Jangan meninggalkan jejak-jejak negatif, hubungan yang tidak baik, memutus silaturahmi, dan lain-lain. Ya, teman-teman ya. Kondisi badan saya lagi kurang fit. Tapi ini saya, ya mungkin teman orang lama tahu lah. Orang lama tahu. Saya ini orang yang nggak bisa disuruh istirahat karena kondisi badan yang lagi ngedrop dikit. Saya lawan teman-teman. Karena saya percaya saya punya tanggung jawab besar untuk ini dan insya Allah Allah akan terus memberikan banyak kekuatan untuk saya. Dan kemarin teman-teman saya dapat lagi tambahan rezeki untuk bisnis baru yaitu Hunter Motorcycle. Wah. Jadi kalian nanti boleh kepoin lah Hunter Motorcycle itu. Alhamdulillah kemarin saya udah foto sama bule-bule itu kan dari Australia itu. Jadi kita akan fokus untuk mengembangkan Hunter Motorcycle ini menjadi produk motor yang berkelas di kelasnya ya, cc besar ya kan. Dan kenapa saya getol untuk bagaimana Hunter Motorcycle ini bisa dicintai masyarakat Indonesia. Ini nanti dari assembly, dari perakitan semuanya produksinya ada di Cikarang di Indonesia. Artinya apa? Dengan majunya Hunter Motorcycle sudah pasti akan ada ribuan tenaga kerja yang terserap dari aktivitas Hunter Motorcycle. Ya, teman-teman ya. Itulah. Jadi kalau saya bisa, saya manusia, kamu manusia. Saya makan nasi, kamu makan nasi. Ya. Saya bisa, kamu harus bisa. Jangan berpikir jadi karyawan terus. Gak cukup duit buat kamu beli mobil, beli apa dan lain-lain gitu ya. Terus tolong jaga nama baik perusahaan ini ya teman-teman. Saya nggak mau ada pakai seragam HFF di jalan, motornya mogok, malu-maluin. Saya minta tolong bener-bener. Saya kan bener-bener keras ini saya. Bosmu naik mobil mewah. Saya naik Alphard, saya naik Land Cruiser, saya naik BMW, ya. Saya nggak mau ada karyawan saya yang motornya sampai mogok di jalan. Kalau memang harus dilem biru, lempar beli baru, ya. Ya, Pak. Dengerin ya teman-teman, udah ada kok buktinya. Andri, ya, sampaikan, saya Ali itu, ya. Andi kemarin. Sampai nginep di tempat temennya. Saya nggak mau teman-teman. Dan gini loh teman-teman, kalau saya sudah ngomong, jangan saya dibikin kayak anak kecil harus kejar. Gimana jadi nggak? Urusanku nggak ngurusin itu aja. Jadi kalau saya udah floor begini, silahkan secara prosedurnya sampaikan ke HRD. Nanti HRD itulah yang akan mendata karyawan-karyawan mana. Mas Don, saya udah sempet janji sama kamu kan, motormu bermasalah. Mau beli motor Aerox, ayo loh, saya nggak mau kalian produktivitasnya terganggu dengan masalah-masalah yang harusnya kita bisa selesaikan. Solusinya itu ada. Mau sekarang mau beli semua pun, ini direkam loh. Sekarang beli semua pun bisa kita belikan. Ada duit kami. Terus terang aja, semua nih karyawan mau beli motor, ada duit kami. Kau ini kerja sama John LBF, duit 500 aja minjam ke aku. Itu bosmu hoak itu berarti. Nggak mau loh saya begitu. Ya, teman-teman, jangan ya. Asal kamu benar-benar itu urgent, hal yang mendesak, sampaikan. Ya, kalaupun ada yang sampai, saya belum pernah nolak sih, seingat saya. Tapi kalau ada yang sampai saya tolak, berarti kamu harus bercermin juga attitude dalam bekerjanya seperti apa gitu. Tapi seingat saya belum pernah saya ada tolak untuk pengajuan rumah roboh berapa kali ya. Teman-teman ya, jadi saksi kan, John Skin, atap rumah saya roboh Pak, air saya nggak ngalir Pak, itu hal-hal urgent itu pasti kita backup. Untuk kalimat penutup saya hari ini, tetaplah jadi pribadi yang selalu rendah hati. Tetaplah jadi pribadi yang selalu membumi.
Kita ini dari tanah, jangan bersifat langit. Ya, siapapun kamu nanti ke depan, saya berdoa semuanya jadi pengusaha sukses. Jangan pernah lupa pesan saya. Hari ini saya sampaikan ke teman-teman. Jangan pernah jadi pribadi yang angkuh, jangan pernah jadi pribadi yang tinggi hati, sombong, terus merendahkan orang lain. Ya, nggak akan lama. Orang sombong itu awal dari kehancuran. Ya, teman-teman ya. Jangan pernah lupakan orang-orang yang pernah menolongmu. Ini kata kunci dalam kehidupan. Saya sampai mati, bos saya ini Pak Sabar. Meskipun Pak Sabar nggak mau dianggap bos saya. Karena saya tahu prosesnya dari awal seperti apa. Sampai saya disuruh berkhianat dari Pak Sabar, lebih baik Anda pecahkan kepala saya. Tidak akan mungkin saya berkhianat dari Pak Sabar. Ya, karena ketika kita bisa menjaga yang namanya kepercayaan orang, itu lebih dari nilai uang berapapun. Dan selalu sayangi keluargamu, orang tuamu, ya, bantulah orang sebanyak mungkin ketika kamu nanti mampu. Dan saya titip salam hormat saya untuk seluruh keluarga teman-teman semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudara kalian semua, dan teman-teman semuanya. Terima kasih banyak udah berkenan untuk membantu bekerja di sini. Sayang sama perusahaan ini sehingga kita berada di titik hari ini. Bukan karena hebatnya kami berdua, kami cuma punya tangan dua, teman-teman. Tidak mungkin kami mengerjakan semua pekerjaan orderan ratusan setiap hari seperti itu tanpa bantuan dari teman-teman semuanya. Ya, sekali lagi apresiasi dan respect tertinggi. Kita ada hari ini, kita ada di titik hari ini karena kita selalu bersinergi. Saya udah panjang lebar, Pak Sabar biasanya paling ya dikit lah. Ya. Silakan Pak Sabar. Saya kalau ingat dulu prosesnya itu, aduh mau nangis lah, benar-benar. Sangat-sangat tidak mudah teman-teman, sangat-sangat tidak mudah. Ya, kita ada di hari ini ya, Pak Henry. Tidak pernah loh kepikir kita punya karyawan sebanyak ini. Tidak pernah kita pikirkan. Tapi sejak saya tanda tangan akta perusahaan ini tanggal 9 Januari 2019 jam 6 sore. Besok harinya saya berdoa Tuhan bawa perusahaan ini jadi perusahaan besar. Amin. Dan sampai hari ini saya doakan. Saya tidak tahu bagaimana cara Tuhan buat perusahaan ini besar, Pak Henry. Ya. Tapi Tuhan kirim Pak Henry viral di TikTok dan jadi luar biasa. Kalau saya lihat semua itu memang benar yang bilang Pak Henry tadi. Tanpa Tuhan ini perusahaan tidak akan besar. Gak bisa, Pak. Makanya kita nggak pernah takut dengan apapun yang terjadi di luar sana. Dan sampai hari ini saya selalu berdoa, Tuhan, siapapun yang tidak tulus, siapapun yang punya niat jahat sama perusahaan, Tuhan buang. Tangan kami nggak sanggup membuang orang tersebut. Tapi hati-hati, ada tangan Tuhan loh. Ini konsisten saya sampaikan, 5 tahun sampai detik ini, termasuk Sabar Tobi. Karena apa? Karena perusahaan ini udah kita taruh di tangan Tuhan loh. Bukan di tangan Pak Sabar, bukan di tangannya Pak Henry. Di tangan Tuhan. Dan setiap pagi kita doakan. Kita udah ada di berbagai provinsi. Sekarang kita udah ada di 3 kota besar. Betul. Ya. Saya juga minta izin sama Pak Henry, Pak izin untuk di 3 kota besar, Jakarta, Surabaya, sama Medan kita harus di office tower. Dan beliau ini orangnya kan objektif, pintar. Maksudnya kalau misalnya lu bagus ya diapresiasi. Dan yang paling penting, ya, lihat deh karakternya beliau ya. Berbagi itu loh. Sayangi betul-betul orang tua Anda. Nggak pelit, bukan untuk pamer atau enggak, memang hatinya yang mau berbagi gitu loh. Ya teman-temannya, ayo berbagi itu mulai dari hal yang terkecil. Betul. Sekali lagi, terima kasih. Pak Henry tadi udah panjang lebar menyampaikan, udah sangat komplit. Dan belajarlah dari Pak Henry. Bilang makasih aja. Makasih ya untuk kalian semuanya. Bu Kiki makin cantik gak? Pakai skincare John Skin loh. Ya, karena istrinya Pak Henry pun pakai John Skin gitu loh. Jadi nanti udah lebih yakin lagi dong kalau yang John Skin. Oke, saya melihat wajah-wajah kelaparan sudah, Pak. Saya mungkin ada, tapi sebelum itu bolehlah 1-2 orang gitu kasih testimoni sedikit kalau berkenan. Selamat siang Pak Sabar dan Pak Henry serta Bu Kiki. Saya di sini sudah bekerja 2 tahun lebih 8 bulan ya Pak ya. Selama 2 tahun 8 bulan itu saya merinding loh. Dari dulu kita di lantai 12 saya tahu apa yang disampaikan oleh Pak Sabar dan Pak Henry itu semua real, betul.
Jadi dulu kita karyawan hanya 12 orang, sekarang sudah ratusan Pak, alhamdulillah. Saya pun melihat perjuangan Pak Sabar dan Pak Henry membangun perusahaan ini betul-betul dengan pekerja keras, dan itu membuat saya menjadi motivasi kita Pak. Dan semoga saya berharap High Five akan makin berkembang. Bu Susi, saya terima kasih banyak. Ibu sangat berkontribusi luar biasa di perusahaan ini. Ya, kami ingatlah semua ya Bu ya. Bang ya Pak, dulu banyak sering kenal. berantem sama saya. Sering Pak, sedih Pak. Wah, dia Sering berantem. Sekarang kita jadi Best soulmate, friend. best friend. Nah, ini agak seru nih. paling panjang nih ceritanya nih. Ini dari gadis nikah, hamil, Punya anak. Semua itu. Iya Pak, dari awal. Kalau mau diceritain dari awal sih panjang banget ya Pak ya. Takut nangis. Pesan dari mama tuh, ya nggak apa-apa dimarahin kan, itu berarti emang Pak Sabar, Pak Henry itu sayang sama kamu kayak gitu kan. Diajarin daripada didiemin malah nggak enak kayak gitu. Selalu mama mikir, yang selalu nguatin. iya. Jadi udah pantas lah kemarin mama diberangkatin umroh. Iya. Ya? Iya Pak. Saya sendiri saksinya yang tiba-tiba ada yang gak baik, misalkan tiba-tiba ada yang gak sopan, tiba-tiba pergi gitu. Sambil ngeliat kok gini ya, kok mereka kayak gitu loh. Tapi Pak Sabar sama Pak Henry itu selalu ngajarin, yang penting kita jangan ngebales. Yang penting kita tetap baik sama mereka. Mereka milih kayak gitu, ya udah kayak gitu. Kita jangan ngebalas sama sekali, jangan ada dendam sama sekali di hati. Ayu kerja di sini pun Pak, Ayu bisa nyokolahin 2 adik. Masya Allah. Bisa ngasih ke mama secara rutin. Jadi mama udah nggak perlu pusing lah tiap bulan mikirin adek gimana, mikirin beliau makan gimana gitu. Kalau dijabarin Pak satu-satu tuh positif, sangat banyak positifnya. Ayu dari awal kerja di sini betul-betul manfaatnya banyak banget, bukan tidak hanya di Ayu tapi juga ke keluarga Ayu. Terima kasih Bu Ayu. Ya, Pak. Saya sangat bersyukur hari ini benar-benar kalau bukan Allah nggak mungkin. Ini semua di sini semuanya itu benar-benar orang-orang yang tatapannya, lihatin kamera tuh, lihatin tuh tatapan matanya tuh, tatapan mata bersinar semua tuh. Ya kan, tajam semuanya, apalagi itu yang paling belakang tuh yang mukanya itu, nah dia tuh lagi ngincer Lydia High Five. Nah, itu. Nah, saya berharap benar-benar ada hal baik yang bisa teman-teman ambil selama bekerja di sini selain uang. Iya, betul. Selain uang, saya berharap Anda bisa mengambil hal-hal positif di perusahaan ini. Sekali lagi terima kasih semuanya. Pak Sabar, kita potong tumpeng ya? Iya, Oke. betul, Pak. Ya. Feel like you're nothing, but you wanna be something. Sehat ya. Ya. Need is hope. I just want you to trust me if you wanna be something. Yeah. Then all you really need is hope. Take a look in the mirror. Are you seeing some fear? You hear the voice in your ear. Can you start to see clear? Are the Oke, thank you ya. Ayo makan yuk. Never gonna slow. The one that doesn't give up, never loses to a foe. The one that can show to myself I could go all the way to the top, can't stop. I'm a soldier.